Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marcella Suot, NIM 2267201009, Prodi Ilmu Politik semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Budaya Anti Korupsi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak lagi merupakan kejahatan biasa, akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang begitu luas di masyarakat. Kata Kepala Biro Umum Brigadir Jenderal Polisi Letranders S.E. Ranggono membuka sosialisasi pembangunan budaya anti korupsi dalam mekanisme pelapor harta kekayaan sebagai upaya pencegahan korupsi bertempat di Auditorium Gajah Mada pada hari Rabu 11 Maret 2020. Menjadi kejahatan luar biasa, korupsi juga menjadi masalah krusial yang dihadapi bangsa dan negara di Indonesia, yang dapat terjadinya semua lembaga dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Dalam memberantas korupsi, setiap masyarakat di Indonesia harus menanamkan nilai-nilai korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai anti korupsi yang harus dimiliki adalah jujur, peduli, dan mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Pencegahan tindak korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas. Ujar Prenggono. Menurut Prenggono, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Giri menjelaskan bahwa dimaksud dengan jujur adalah lurus hari ini berkonsep diri kuat dan nilai utama adalah terus terang. Selanjutnya yang dimaksud dengan peduli adalah mencintai kebenaran dan semua di luar diri sendiri. Kemudian mandiri adalah berdirikan dan fokus pada kemampuan diri kini, masa dan depan. Terakhir adalah yakin, kesadaran diri kuat, rapi, sopan, tidak berlebihan, bicara santun, serta menghargai proses pencapaian dan hasil. Kemudian Giri juga menjelaskan mengenai strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, yakni penindakan pencegahan serta pendidikan dan peran serta masyarakat pidana. Tujuannya supaya orang takut melakukan korupsi, takut dihukum berat, dimiskinkan, dihukum sosial, dihukum politik. Itu hukuman agar jerah, sedangkan pencegahan tujuannya adalah agar tidak korupsi, ujar Girir. Lebih lanjut, Girir menjelaskan bahwa upaya pencegahan adalah dengan adanya CCTV yang rekamannya bisa menjadi alat bukti, sistem penggajian yang mencukupi sehingga orang takut kehilangan gaji yang selama ini diperoleh, dan di sistem teknologis sehingga tidak bisa melakukan kecurangan. Kemudian yang dimaksud dengan pendidikan adalah hal yang seperti sosialisasi yang dilakukan di Lemhanas RI. Pendidikan tujuannya adalah orang tidak ingin korupsi, bukan karena takut, bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak mau, tutur Giri. Selanjutnya Giri juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang bisa membuat lembaga anti korupsi gagal. Beberapa faktor tersebut adalah ketika tidak ada komitmen politik, sumber daya yang tidak memadai, di independensi tidak bisa ditegakkan, tidak ada kredibilitas, dan dukungan masyarakat tidak memadai.
independensi tidak bisa ditegakkan, tidak ada kredibilitas dan dukungan masyarakat, tidak ada koalisasi lembaga yang membantu lembaga pemberantasan korupsi saat tidak ada pengawasan, tidak terdapatnya pegawai yang profesional, serta jika korupsi saat tidak pengawasan tidak tepatnya pegawai profesional, serta jika salah strategi. Salah satu contohnya adalah ketika berpikir pendidikan cukup. Sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mengajak kepada teman-teman yang kuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan dengan memiliki 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektron, program studi Teknik Sipil. Yang kedua, Fakultas Teknik, program studi Agribisnis. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum, program studi Hukum, Ilmu Hukum. Yang kelima, Fakultas Sastra, program studi Sastra Inggris. Keenam, Fakultas Keperawatan SKEP, program studi Ilmu Keperawatan, Profesi Nurse NS. Sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam.